Kembali lagi di tutor coding yang masih membahas tentang vector graphic with Adobe Illustrator bersama saya Johan. Nah, di sesi kedua ini kita akan membahas tentang drawing, pathfinder, layers, dan blending option. Apa aja sih yang bisa kita bahas di dalam sesi ini? Di bagian pertama kita akan membahas bagaimana kita membuat artwork, di mana artinya kita juga akan belajar tools apa aja yang dipakai untuk membuat gambar. Ya, kita akan menggunakan pen tools. Dan kita bisa mengatur bagaimana setiap objek bisa memiliki tampilan atau appearance seperti tertentu. Ya, dan juga kita mau mencoba untuk modifikasi gradient, yaitu gradasi yang ada di dalam Illustrator. Begini caranya. Kali ini kita akan memulai dengan menggunakan 3 artboard. Saat saya memutuskan untuk menambahkan satu artboard, yang perlu saya lakukan adalah dengan memilih artboard nomor 3 dan saya menambahkan new artboard. Ya, ini akan muncul artboard nomor 4. Untuk menggeser tampilan, sama seperti kemarin, yaitu menggunakan spacebar. Ya, toolsnya berubah menjadi hand lagi. Kita akan coba bagian pertama, yaitu membuat drawing tools menggunakan paintbrush tool. Ini dinamakan paintbrush tool. Ya, saya bisa menggambar secara bebas. Misalnya saya membuat sebuah bentuk lingkaran, ya. Lalu ini saya ubah menjadi misalnya buah-buahan. Ini adalah menggunakan paintbrush tool. Selain paintbrush tool, saya juga bisa menggunakan yang namanya shaper tool. Ya, shaper tool ini berarti saya bisa gambar secara bebas, maka komputer akan menerjemahkan bentuk yang saya buat ini adalah lingkaran. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya saya gambar lagi, dia akan seperti garis. Lalu misalnya saya bikin bentuknya kayak daun, maka komputer akan menerjemahkan ini sebagai bentuk segi 6. Ya, ini disebut dengan shaper tool. Di dalam shaper tool ada yang namanya pencil tool. Ya, di dalam pencil tool ini saya bisa menggambar bebas sama seperti di dalam paintbrush tool. Ya, jadi ini akan membuat garis sederhana dan kita bisa bentuk. Lalu kita akan coba kali berikutnya itu menggunakan yang namanya pen tool dan curve tool. Pen tool artinya kita akan membuat poligon, ya. Apakah bentuknya melengkung atau bentuknya adalah garis patah. Ya, ini adalah kegunaan dari menggunakan pen tool. Ya, jika saya mau garisnya selalu melengkung, saya bisa kombinasikan dengan yang namanya curvature tool. Ya, maka garis yang dibuat akan selalu berbentuk lengkung atau kurva. Ya, ini sangat berguna jika kita mau membuat objek-objek apakah logo ataupun membuat ilustrasi. Ya, ini kalau misalnya mau selesai gimana caranya, kita harus kembali lagi ke bentuk panah depan atas ini. Ya, jadi yang namanya selection tool kita bisa dengan cara langsung menekan tombol kontrol di keyboard, lalu klik di bidang kosong. Ya, ini kursornya sudah berubah menjadi selection tool. Ya, sehingga kita bisa membuat garis yang baru. Ya, lalu saya bisa putusin dengan cara tekan lagi kontrol. Ya, klik di bidang kosong. Ini adalah cara menggunakan curvature tool dan pen tool. Ya. Sekarang kita akan mencoba bagaimana membuat gradient di dalam objek-objek yang sudah kita buat. Misalnya saya mau mewarnai objek ini, ya. Objek ini bisa kita atur gradientnya. Misalnya saya mau dia fill-nya di depan ini ada warna, ya, gradasi seperti ini. Lalu saya mau tambahkan warna merah, saya bisa pilih warna merah, ya. Lalu warna merah ini kita jadikan gradasi, ya, seperti itu. Nah, ini jadi karena diambilnya di tengah-tengah sini, ya, jadi warna merahnya nggak benar-benar merah. Kita bisa atur, misalnya mau merah pekat adalah warnanya misalnya full red, tapi greennya sedikit. Ya, jadi nggak ada green, ini hasilnya merah. Kalau misalnya merah, kita kasih sedikit warna hijau, nanti jadinya agak orange. Seperti itu. Ya. Lalu gradasinya misalnya saya mau atur lagi radial. Seperti ini bisa, ya. Titik tengahnya bisa kita atur juga menggunakan yang namanya gradient tool. Ya, misalnya saya mau mengkilapnya buahnya dibuat dari posisi seperti itu. Ya, ini bisa. Ya. Lalu untuk bagian yang daun, misalnya saya juga mau isi warna, saya bisa langsung pilih warna yang saya mau, misalnya warnanya hijau tua. Ya. Kalau misalnya warna hijau tuanya mau saya atur dia menjadi gradasi, ya saya tinggal tambahkan warna hijau, warna yang tidak dipakai bisa saya buang. Ya, lalu misalnya saya ada lagi ambil warna hijau yang mudanya.
Ya, jadi ini bisa kita ambil dari warna tadi RGB color. Saya bisa mengambil warna hijau muda, ya, yang lebih muda, agak ke kuning misalnya. Dan gradasinya juga bisa kita atur, ya, dengan cara di bagian gradient tool. Kita bisa pindahkan, lalu kita arahkan. Ya, ini bisa kita putar. Apakah bentuknya jadi lebih lonjong? Seperti ini. Ini adalah cara mengatur gradasi di dalam Illustrator. Selain itu, kita juga bisa membuat tampilan, ya, apakah sebuah objek dengan outline ataupun tidak dengan outline. Jadi misalnya pada gambar yang ini saya misalnya mau ada garis hitam, ya, berarti saya bisa biarkan ada garis hitam seperti ini. Tapi kalau misalnya saya nggak mau, saya bisa buang si garis hitam ini dengan cara mengubah stroke, ya, menjadi none. None itu shortcutnya adalah tanda garis miring, ya, di samping atau di bawahnya tanda tanya, sehingga dia tidak memiliki stroke, ya, tidak ada garis outline hitam di luarnya. Tapi kalau misalnya saya mau menambahkan garis hitam outline-nya, saya bisa pergi ke appearance, ya, saya menambahkan stroke, ya, misalnya saya mau tentukan warnanya warna hitam, ya, dengan ketebalan mungkin sekitar saya bisa atur seperti bentuknya kuas, ya, atau mungkin juga bentuknya lebih tebal. Ini kita bisa atur di sini, ya. Ketebalannya juga kita bisa atur. Stroke, misalnya saya mau mengatur menjadi 10 poin, ya. Jadi ini objeknya, kalau kita udah ganti-ganti dia akan kelihatan. Stroke jadi 10 poin, warnanya hitam, ya. Kalau saya mau ganti dengan warna lain, ini saya tinggal pilih. Misalnya saya mau warnanya agak kemerahan, ya, merah gelap. Nah, jadinya bisa seperti ini. Ini adalah untuk mengatur appearance. Kalau saya mau lapisannya ada 2 warna, saya mau jadi ada outline-nya memiliki 2 warna, saya bisa menambahkan stroke yang baru, ya, add new stroke, sehingga kalau misalnya saya punya ketebalan yang berbeda, yang tadinya 10 poin, misalnya ketebalan menjadi 20 poin, ya, pada stroke yang ini. Jadi kita harus klik dulu, kita aktifkan, tambahkan dengan stroke 20 poin, ya, warnanya berbeda. Kita akan lihat kalau misalnya objek yang kita punya ini sekarang memiliki 2 stroke, ya. Demikian latihan kita untuk drawing, pen tool, gradient, dan appearance. Oke, setelah dari making artwork, di bagian kedua ini kita akan membahas bagaimana objek bisa kita manipulasi di dalam Adobe Illustrator. Yaitu misalnya kita punya shapes yang mau kita combine, lalu juga ada beberapa shapes kita mau supaya dia bisa rata atau align, ataupun juga kita mau bagi supaya jaraknya sama atau yang disebut dengan distributing. Lalu juga kita bisa utak-atik yang namanya blending option, dan kita juga bisa main yang namanya blend tool. Kita mau bikin satu objek ke objek yang lain, dia bisa merupakan transisi, ataupun juga kita mau main efek, ya. Part kedua kita akan membahas itu kurang lebih caranya seperti ini. Manipulating objek di dalam Illustrator sangat menarik, karena kita bisa membuat banyak bentuk-bentuk baru dengan menggabungkan objek-objek yang sudah ada. Misalnya pada bentuk seperti ini kita bisa menggunakan combining shapes, ya, Pathfinder. Kita bisa temukan Pathfinder di sini, atau kita juga bisa cari di window. Lalu ada pilihan ini Pathfinder. Shortcut adalah Shift Ctrl F9. Kita bisa misalnya mengurangi objek, ya. Jadi bentuknya menjadi bentuk yang baru. Demikian juga seperti itu. Kita bisa mengurangi, ya. Lalu misalnya kita mau gabungkan dengan objek yang lain, misalnya saya akan membuat sebuah rectangle tool. Lalu rectangle tool ini saya rotate, ya, saya bisa atur tingginya dan saya geser, lalu saya letakkan di sini. Nah, jika saya mau mengcopy rectangle ini untuk ke kertas yang kedua, saya bisa dengan cara menekan edit, copy, lalu saya pindah di kertas yang baru, saya tempel di posisi yang sama persis, yaitu paste in front, seperti ini, ya. Jadi dokumennya akan sama persis. Lalu dari ketiga objek ini saya pilih dan saya gabungkan dengan unite. Jadilah sebuah bentuk baru. Nah, dengan langkah yang sama, kita juga bisa menggunakan tools yang ada di dalam Illustrator yang dinamakan Shape Builder Tool, ya. Jadi caranya juga sama. Kita tinggal memilih objek-objek yang mau kita gabungkan, ya.
Ini akan saya kurangi, misalnya saya menggunakan Shape Builder Tool, ya, objek ini akan digabung, ini juga digabung, lalu objek yang lain ini menjadi satu objek, ya. Nah, ini menjadi satu grup. Kita bisa ungroup, sama seperti kemarin, ya. Objek yang kita tidak mau gunakan bisa kita buang, kita delete. Ini adalah Combining Shapes menggunakan Shape Builder Tool. Latihan berikutnya adalah Arrange, Align, dan Distributing. Jadi misalnya kita akan isi warna untuk setiap objek. Ya, jadi kita pilih misalnya ada warna kuning, ya. Lalu untuk bintang warnanya misalnya merah, ya. Kita lihat di sini bentuk segi 5 menghalangi bentuk bintang yang ada di bawah, ya. Jika kita mau memindahkan bentuk segi 5, caranya ada dua, yaitu kita bisa melakukan yang namanya arrange, ya. Jadi dengan cara kita klik kanan si objek ini, ya, pilihannya arrange. Kita bisa minta dia send to back. Shortcut adalah shift control tanda kurung siku, ya. Lalu misalnya yang lingkaran, saya mau isi warna yang lain, misalnya saya isi dengan warna biru, ya, dan dia menghalangi. Caranya adalah kita bisa arrange lalu kita mundurin, atau dengan langkah yang sama seperti tadi kita copy, ya. Jadi objeknya ini saya cut, ya. Lalu saya mau misalnya dia paste di depannya tanda segi 5. Edit, paste in front dari segi 5. Nah, sekarang lingkarannya ada di belakang sini. Nah, ini adalah latihan dari arrange, ya. Untuk align dan distributing, kita bisa buka panel namanya align, ya. Kalau misalnya semua objek ini mau kita kumpulkan ada di rata kiri, dia akan nempel di sebelah kiri. Jika saya mau dia ada nempel di rata kiri untuk bidang kertas, ada yang namanya align to, ya. Di sini ada align to selection atau align di artboard, ya. Jadi kita bisa minta supaya dia nempel ada di bidang artboard kita. Kita misalnya mau dia jaraknya sama di artboard kita seperti ini juga bisa. Ini dinamakan distributing, ya. Jadi misalnya saya mau kembalikan lagi dia ada di tengah-tengah kertas, yang perlu saya lakukan adalah melakukan horizontal align center dengan align to artboard. Kalau misalnya tidak mau, bisa align to selection saja. Ya, ini kita bisa modifikasi juga. Misalnya saya mau bermain dengan Pathfinder, saya mau potong bentuk lingkaran ini dengan bentuk bintang. Saya bisa pilih dengan cara memilih dua objek. Objek pertama saya pilih, saya klik, lalu tekan shift dari keyboard, tekan, klik lagi objek yang bintang dan saya potong. Sehingga bentuknya menjadi sebuah bentuk baru, ya. Oke, untuk transparansi, ini adalah sebuah fitur yang menarik di dalam Illustrator sehingga kita bisa mengatur supaya objek yang misalnya saya mau buat ada lingkaran bertemu dengan objek bujur sangkar, ya. Kita misalnya nggak mau langsung serta-merta terpotong, tapi misalnya mau bermain dengan transparansi. Di sini ada yang namanya fitur transparansi. Kita bisa mengatur opacity-nya, apakah 100, apakah 50, ya, setengahnya sehingga dia terlihat agak tembus pandang, atau misalnya kita juga bisa atur sampai 30, seperti itu. Ini adalah permainan transparansi. Selain kita bisa membuat transparansi, kita juga bisa membuat objek yang warna merah ini disembunyikan oleh objek yang warna hijau. Jadi ini disebut dengan permainan masking, ya. Jadi kita pilih dua objek sekaligus, kita tekan namanya make mask, ya. Jadi warna merah ini akan dibungkus oleh warna hijau, ya, masking. Untuk blending mode ini juga sama, ya. Kita bisa lakukan dengan cara mengatur dua objek. Misalnya ada warna merah dan warna hijau. Saya mau warna hijau ini dengan pengaturan blending mode, ya, yaitu dengan lebih gelap. Jadi misal pilihannya darken, multiply, dan color burn, ini warnanya akan menghasilkan warna lebih gelap, ya. Sedangkan pilihan yang kedua, misalnya lighten, screen, dan color dodge, ini akan menghasilkan warna lebih muda, ya. Jadi merah ketemu hijau jadinya kuning, ya. Ataupun juga kita misalnya bisa bermain dengan hue, ya, sehingga jika merah ketemu dengan warna hijau, dia numpuk hasilnya hijau tua. Ini namanya permainan di blending mode, ya. Berikutnya yang juga tidak kalah menarik di dalam Illustrator, kita bisa bermain efek-efek, yaitu objek-objek yang sudah saya punya, ini bisa saya kasih lihat efek-efeknya beda-beda dengan bermain di appearance, ya. Appearance ini ada efek.
sebenarnya toolsnya adalah sama dengan menu efek yang ada di atas. Ya, untuk kali ini kita akan mencoba efek distort dan transform. Ya, saya isi dulu dengan warna tertentu, misalnya saya isi dengan warna hitam, dan saya akan mainkan efeknya. Ya, misalnya untuk objek pertama, saya pilih efek distort transfer free distort. Ini berarti saya bisa atur titik-titiknya sehingga dia menjadi distorsi. Ya, bentuknya menjadi terlihat seperti melengkung-melengkung atau misalnya seperti kertas dengan perspektif tertentu. Ya, jadinya seperti itu. Garisnya berubah. Ya. Lalu misalnya saya mau ubah lagi pada efek yang kedua, saya mau bermain dengan distort dan transform lagi, yaitu namanya pucker and bloat. Ya. Untuk hasil efek dari modifikasi pucker maupun bloat, kita bisa langsung lihat hasilnya dengan caranya mengaktifkan preview. Ya, saat preview saya pencet, saya atur pucker atau saya atur bloat, dia bentuknya bisa berubah. Ya, ini kebetulan outline-nya berubah, dalamnya tidak berubah. Jadi kalau misalnya saya mau dalamnya nggak kelihatan, ini bisa saya balik warnanya, seperti itu. Ya, ini adalah tools untuk mengubah antara swap, fill, dan stroke. Oke, apalagi yang akan kita coba? Kita bisa coba juga appearance untuk misalnya distort and transform roughen. Jadi pinggirannya akan lebih keras, ya, jadi kayak cadas, ya. Jadi ini misalnya bisa dipakai untuk kita membuat sebuah ilustrasi yang kita butuh permukaannya runcing-runcing. Ya, ini corner atau smooth, ya, bentuknya agak melengkung, ya, dengan detail-detail tertentu. Oke, kita coba lagi pada efek yang berbeda, distort dan transform, ya, misalnya adalah transform. Ya, apakah kita bisa mengatur dia mau secara ukuran, ya, horizontal dia berubah, secara vertikal dia berubah, ya, atau dia bergeser, ya, ataupun dia rotasi, bisa seperti itu. Ya, efek transform lagi yang kita bisa coba yaitu distort dan transform, misalnya tweak. Ya, tweak ini berarti kita bisa minta previewnya nyala, dia bentuknya seperti terdistorsi ujung-ujungnya. Ya, seperti itu. Kalau misalnya kita kurang suka dengan tweak, kita bisa coba juga distort and transform twist. Ya, jadi seakan-akan dia diputar mengikuti sebuah derajat lingkaran. Ya, semakin tinggi artinya dia akan semakin lingkar. Ya, misalnya saya isi aja nilainya 1000 derajat. Ya, apa yang terjadi? Dia jadi sampai membentuk sebuah lingkaran. Ya, saking diputer-puter. Oke, lalu efek yang terakhir yang kita juga bisa coba yaitu misalnya pada efek distort dan transform zigzag. Ya, ini juga kita bisa langsung preview, ya, apakah size-nya besarnya seperti apa, ya, lalu segmennya berapa banyak. Semakin banyak segmennya akan semakin runcing dan semakin tipis-tipis. Demikian latihan kita untuk manipulating objek kali ini. Oke, berarti kita sudah kuasai part nomor 2 yaitu bicara soal drawing, pathfinder, layer, dan blending option. Buat teman-teman yang kira-kira masih butuh untuk latihan lagi atau mungkin juga bisa tonton ulang videonya, kita akan lanjut lagi di sesi ketiga. Sampai jumpa.